Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatayat semua, kita bertemu kembali di Suara Fatayat, pimpinan cabang Kabupaten Cilacap, dalam kegiatan Gemar Ramadan tahun 2024 bertepatan dengan 1445 Hijriah. Sahabat-sahabat Fatayat semua dimanapun berada, sudah kesekian kalinya Suara Fatayat dengan kajian-kajian baik itu fikih wanita ataupun hikayat dan hikmah-hikmah Ramadan lainnya. Maka kali ini kita akan mengupas bersama tentang penyebab hilangnya barokah. Penyebab hilangnya barokah ada sebuah hikayat. Min asbabi qillatil barokati fi zamanina hadza a'radul kabiri minna an katsiratis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab sedikitnya barokah di zaman kita ini adalah enggannya sebagian dari kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berada di bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan, di mana pada bulan yang penuh barokah ini, ketika kita membaca sholawat, maka sholawat itu akan menambah beratnya timbangan amal kita ketika kita dihisab besok pada yaumul qiyamah. Ketika pada yaumul qiyamah banyak amalan-amalan yang berkurang. Misalnya sholat yang kita lakukan mungkin karena ada sedikit pamer sehingga timbangan sholat kita berkurang. Sedekah kita, zakat kita ada sedikit-sedikit riyanya, sehingga itu bisa mengurangi timbangan amal kita. Tetapi dengan bersolawat justru akan memberatkan timbangan amalan kita pada yaumul qiyamah kelak. Sahabat-sahabat dimanapun berada, dengan kita bersolawat, betapa bahagianya kita ketika ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir ketika kita sakaratul maut. Sebagaimana kisah para perempuan yang dia itu mengiris jari-jari tangannya tapi sama sekali tidak merasakan sakit, yaitu ketika melihat Nabi Yusuf lewat di antara mereka karena saking senangnya. Demikian juga kita ketika menghadapi syakaratul maut yang begitu sakit, yang begitu pedihnya luar biasa, bagaikan 1000 pedang menancap di tubuh kita. Betapa bahagianya kita ketika melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kita karena sholawat yang selalu kita baca. Nah, ini di sini di akhir zaman ini amalan ibadah yang ringan dan tidak bisa
menjadi amalan ibadah yang ria, yaitu dengan membaca sholawat. Apalagi kita membaca sholawat Jibril itu kan sangat ringan. Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, ini kan sangat ringan. Tapi ini bisa memberatkan timbangan amalan ibadah kita pada yaumul qiyamah kelak. Sahabat Fatayat dimanapun berada, ada sebuah kisah yang sangat unik dan menarik untuk kita simak. Di sebuah desa, di desa itu mengalami sebuah paceklik, mengalami kekeringan yang luar biasa. Nah, pada waktu itu datanglah seorang perempuan duduk di tepi sumur kering. Nah, perempuan itu yang berada di tepi sumur yang kering kemudian membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah melihat perempuan tersebut lalu memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya, mengabulkan apa yang menjadi keinginan perempuan tersebut. Sehingga tiba-tiba sumur yang kering itu memancarkan air dari dalam. Nah, dari kejadian ini Syekh Jazuli akhirnya mengarang kitab Dalail Khairat. Nah, Syekh Jazuli menemui perempuan tersebut. Apa sih kelebihan dan keistimewaan dari perempuan tersebut? Lalu ditanya, apa kelebihanmu sehingga musim paceklik, musim kekeringan, keberkahan tidak ada di desa ini, tapi engkau bisa mengaliri air yang keluar tiba-tiba dari dalam sumur yang kering itu. Lalu perempuan tersebut menjawab, saya hanya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menunjukkan betapa agungnya membaca sholawat, sehingga hilangnya keberkahan akan kembali berada di tengah-tengah masyarakat yang mengalami paceklik ataupun kekeringan. Mari sahabat-sahabat dimanapun berada, kita setiap hari untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah mahabbah kita. Karena dengan bersolawat juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersolawat juga kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah pada yaumul qiyamah kelak. Jadi betapa besarnya hikmah membaca sholawat ini sehingga keberkahan akan selalu bersama kita. Terima kasih, semoga sahabat-sahabat dimanapun berada selalu mendapat keberkahan dan semakin cinta kepada baginda Rasulullah dengan selalu menambah sholawatnya setiap hari. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapat keberkahan dari Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Al-akhir, al-afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.